Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, yang merupakan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang seputar ekonomi moneter dalam Islam yang disusun oleh Hamidah Fadlina Sution, Sela Novianti, dan Safarina Isni. Sebelum membahas lebih lanjut seputar ekonomi moneter dalam Islam, kita harus tahu dong pengertian ekonomi moneter. Moneter berasal dari bahasa Latin, moneta, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan uang dan mekanisme bagaimana uang disediakan dan beredar dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi. Nah, di sini kita juga harus tahu dong perbedaan antara ekonomi moneter dalam perspektif konvensional dan dalam perspektif Islam. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang ekonomi moneter dalam perspektif konvensional, yaitu kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Selanjutnya, dalam perspektif Islam, secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Nah, baiklah teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Untuk yang pertama dalam perspektif konvensional, yaitu 1. Kebijakan pasar terbuka, 2. Penentuan cadangan wajib minimum, 3. Penentuan diskon rate, 4. Moral suasion. Selanjutnya, yang kedua, dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, tidak adanya sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan diskon rate. Dalam hal ini, terdapat instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Dan terbagi oleh 1. Reserve ratio, yaitu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. 2. Moral suasion, yaitu bank sentral memujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada di dalam keadaan depresi.
3. Lending ratio. Dalam Islam dikenal dengan qadrul hasan atau pinjaman kebaikan. 4. Refinance ratio merupakan sejumlah proporsi pinjaman bebas bunga. 5. Profit sharing ratio. Ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka bank sentral akan menaikkan rasio keuntungan untuk nasabah. 6. Islamic Sukuk merupakan obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan suku lebih banyak, sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang akan tereduksi. Hai guys, baiklah kami akan membacakan materi selanjutnya. Menurut Capra, mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup 6 elemen, yaitu A. Statutory Reserve Requirement. Bank-bank komersil diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. B. Credit ceilings atau pembatasan kredit. Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersil untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial. C. Government deposit. Kebijakan dalam mengalihkan government demand deposit ke bank komersial yang secara langsung akan mempengaruhi cadangan mereka. D. Common pool. Kebijakan satu pintu yang memungkinkan bank-bank komersial mengatasi masalah likuiditas di bank sentral. I. Target pertumbuhan M dan MO. Setiap tahun, bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. F. Public share of demand deposit atau uang giral. Dalam jumlah tertentu, demand deposit bank-bank komersial harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. G. Alokasi kredit berdasarkan nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Selanjutnya, dalam pandangan Islam, penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur dalam manajemen moneter Islam akan menghilangkan insentif orang untuk memegang uang yang menganggur, sehingga mendorong orang untuk melakukan A. Qard atau meminjamkan uang kepada orang lain. B. Penjualan muajjal. C. Mudharabah. Pada pemilik dana akan menginvestasikan dananya pada kegiatan yang memberikan keuntungan aktual terbesar atau actual return. Jadi, semakin tinggi permintaan uang untuk inflasi di sektor real atau kebutuhan akan persediaan dana untuk investasi semakin besar, maka tingkat keuntungan harapan yang akan diberikan akan relatif menurun. Karena besarnya tingkat actual return ini tidak berfluktuasi seperti halnya suku bunga, maka akan menjadikan permintaan uang akan lebih stabil. Penggunaan bunga sebagai opportunity cost tidak memberikan jaminan terhadap penggunaan dana yang tersedia. Ladies and gentlemen, your attention please. Oke, kita akan membacakan materi selanjutnya. Pada dasarnya ada dua paradigma dalam memahami mekanisme transmisi moneter, yakni apa yang disebut dengan paradigma uang pasif dan paradigma uang aktif. Perbedaan antar dua paradigma ini terletak dari penggunaan sasaran operasional yang digunakan dalam mekanisme moneternya. Berikut kami tampilkan perbedaan antara ekonomi moneter konvensional dengan ekonomi moneter Islam.
Berikut hasil video diskusi makalah kami. Thanks for your attention. Asa an takuna nafi'an lana wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.